tenan wis kepoh mriki kok. Iki lagi Pak, iki lagi. Niki. Mlebu ngiri. Nggih. Nah, temu. Nggih, kepoh niki. Eling kula nggih enten. Kok kene. Kene. Nah, saya tak delok. Selamat siang, teman-teman. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, kali ini saya berada di Kecamatan Lasem ya, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, dalam rangka napak tilas perjalanan Sang Hyang Waisinu Badrazina kala itu labuh di tempat ini ya, tepatnya di Desa Sulau atau sekarang menjadi Dusun Sulo, seperti teman-teman ya. Perlu diketahui hitungan tahun sebelum Masehi itu hitungannya mundur ya teman-teman ya. Kalau sesudah Masehi, angka yang tertua adalah angka 1, angka yang muda adalah angka 10. Namun di hitungan tahun sebelum Masehi, angka yang tertua adalah angka 10 dan angka yang termuda adalah angka 1. Baik teman-teman, sekitar pada tahun 717 sebelum Masehi, Pangeran Zinayao atau Sang Hyang Waisinubadra Zinayao itu melabuh atau kapalnya sandar di tempat ini teman-teman ya. Tempat yang sekarang bernama Dusun Sulau atau Desa Dusun Sulo sekarang ya, yang ditandai dengan adanya sebuah pohon yang tinggi dan besar sebagai penanda apabila awak kapal pergi kemana-mana supaya tidak bingung. Jadi ditandai dengan sebuah kayu yang sangat tinggi besar dan sangat tua di masa lalu. Namun kayu tersebut sekarang juga sudah berganti pohon ya. Inilah Dusun Sulau ya, yang berada di Desa Sriombo, kecamatannya Lasem ya kalau nggak keliru, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Inilah situasi di Dusun Sulau ya. Kali ini saya napak tilas perjalanan Pangeran Zinayao atau Sang Hyang Waisinubadra Zinayao atau Bodronoyo ketika turun dari kapal atau labuh ya, yang diperingati setiap tahun kawit Jawa Dwipa. Jadi ceritanya itu ketika kapal dan rombongan Pangeran Zinayao itu turun ke daratan ini, di kiri kanan itu ketika awak kapal turun untuk mencari makan ya, atau makanan, di sekitar Dusun Sulau ini yang banyak adalah tumbuhan buah Jawa, atau kalau dalam bahasa Jawa sekarang buah juwet, kalau di dalam bahasa orang Sunda itu jamblang. Jadi asal-usul nama Pulau Jawa ini ada di Dusun Sulo ini teman-teman ya. Karena atau akibat anak buah kapal turun ke daratan mencari makanan ke sana kemari
yang ditemui hanya buah Jawa atau buah juwet atau buah jamblang. Jadi situasi, desa Sulo atau dulunya Sulau itu sekarang seperti ini teman-teman ya. Tentunya kapalnya itu ada di sebelah kanan saya, karena lebih rendah. Nah, dan di lurus itu adalah Gunung Argopuro Lasem, Lasem Rembang. Nah, inilah yang disebut Sulo ya, atau pohon yang tua, yang tinggi, yang kemudian anak buah kapal setelah itu membangun perumahan di bawahnya, menggalang banjar, bahasanya seperti itu. Namun pohonnya bukan ini teman-teman ya. Tentunya pohonnya sudah roboh dan ini diganti pohon baru. Namun masih dapat kita lihat tandanya. Beberapa bulan yang lalu saya datang ke sini, ini rumah di sebelahnya belum ada. Tapi setelah sekitar 5 bulan saya ke sini, tiba-tiba sudah ada rumah. Nah seperti itu, itulah perubahan dari zaman ke zaman. Namun eh, tapak tilahnya masih seperti ini teman-teman. Masih dapat kita lihat dan kita saksikan di Dusun Sulo, Desa Sriombo, Kenyapatan Lasem kalau nggak keliru ya, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Disinilah Sang Hyang Waisinu Badra Zinaya atau Pangeran Zinayau itu turun dan labuh, lalu anak buah kapal mencari makanan ke sana kemari, dan yang ditemui hanya banyak pohon buah Jiahua atau buah Jawa, dalam bahasa sekarang buah juwet atau buah jamblang dalam bahasa Sunda. Maka pulau ini atau tempat ini diberi nama Bumi Buah Jawa. Seperti itu, teman-teman. Dan penduduknya adalah penduduk bumi Jiahua Dwipa atau bumi Jawa Dwipa. Seperti itu teman-teman ya, yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Kemudian setelah itu diceritakan Pangeran Zinayau itu bermukim di utara Gunung Argapala, Argapala ya. Sedangkan di sebelah selatannya itu adalah dihuni oleh keluarga Arya dari Mesir, yaitu keluarga Arya Gupala, Buta Sarasi. eh, Sarasi itu paman dari Pangeran Oye atau saudara Kaisar Kemet di Mesir sana teman-teman. Kaisar Kemet. Jadi sebelum Pangeran Zinayau datang dan berlabuh di sekarang Desa Sulo ini, di sebelah selatan Gunung Argopuro, Lasem ini sudah ada yang menghuni, yaitu bangsa Mesir dari keluarga Arya, yaitu keluarga Arya Gupala yang datang pada tahun 735 sebelum Masehi. Jadi lebih dulu bangsa Arya Mesir ya, yang kemudian menjadi mertua daripada Sang Hyang Waisinu Badra Zinayau. Akan tetapi di sebelah selatan baratnya juga ada yang lebih dulu sampai di sini. Siapakah beliau? Yaitu Pangeran Langit yang bernama Sang Hyang Zikau atau Dewa Endra. Itu abad ke-9 atau tahun 817 itu sudah mendiami Kayangan Selatan atau Nanyang, tepatnya di Gunung Prawa atau Gunung Mas yang sekarang terkenal dengan Gunung Tidar. Di sana beliau memimpin dan memimpin bangsa Timur dan mendirikan pemerintahan di Istana Kancanapura, tepatnya sekarang bernama Gunung Tidar. Karena itulah di sana disebut punjernya Pulau Jawa. Namun ketika tahun 710 sebelum Masehi,
keluarga Lingga, keluarga Arya, dan tentunya Sang Hyang Zika atau Bathara Indra bersepakat mengangkat Pangeran Zinayau sebagai pemimpin bangsa Timur. Kemudian mertuanya Sang Hyang Jinayau memberi dan menyematkan sebuah nama kepada Pangeran Jinayau yaitu Badra atau Badru ya. Dan lengkapnya eh, nama beliau adalah Sang Hyang Baisinu atau Waisinu Badra Zinayau. Yaitu Sang Hyang Waisinu itu Tuhan yang menguasai perairan atau lautan. Badra Zinayau. Badra itu nama yang disematkan oleh Arya Gupala, mertua Wisnu, kepada Sang Hyang Waisinu Badra Zinayau, kepada Dewa Wisnu dan keturunannya serta keluarganya. Itulah cerita tersebut teman-teman ya. Kemudian pemerintahan yang asal mulanya itu di Gunung Tidar atau di Istana Nanyang Kancanapura, kemudian dipindah di di tengah-tengah Selat Waikunta atau di dekat Selat Waikunta. Tempat tersebut diberi nama Istana Jeruk Pura Linggapranata Jawa Dwipa pada tahun 710 sebelum Masehi, eh, dengan resmi atau Sang Hyang Waisinu Badra Zinayau memindahkan pemerintahan yang awalnya dari Kayan Kancanapura dipindah ke Istana Jeruk Pura Linggapranata Jawa Dwipa dan menambalkan diri menjadi bangsa baru, yaitu yang awalnya bangsa Timur dirubah menjadi bangsa baru bernama bangsa Jawa Dwipa atau dalam ejaan lama bangsa Jiahua Dwipa yang luasnya itu mulai dari sekitar bumi Persia sampai ke timur bumi Kirata dan selatan Tambini New Zealand termasuk Australia, Antanapura Kalimantan, Bumi Sela India, Yapanpura, dan sekarang itu Kayangan Korea itu masuk di dalam bumi atau bangsa Jawa Dwipa. Sumber Badra Kanda. Baik teman-teman, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan sejarah dan budaya saya mengunjungi Dusun Sulo, Desa Sriombo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.